Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja duduk di atas batu pualam. Di atas pualam berbudi bahaso. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya sudah banyak yang puaso. Kaifa halukum? How are you today? Masya Allah. Saya lama juga rasanya ceramah belajar, tapi baru inilah jawaban yang paling panjang. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur Jambi, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten beserta rombongan. Yang sama-sama kita hormati, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Mukarram Haji Hasan Basri Husain SH, Direktur PKP Al-Hidayah. Yang sama-sama kita hormati Tuan Guru Salahuddin, pimpinan Pondok Pesantren Darut Tauhid Kumpe, yang merupakan alumni dari PKP Darussalam, dari PKP Al-Hidayah. Hadir juga bersama kita koordinator tim UAS Jambi, yang selalu membawa saya di sekeliling Provinsi Jambi. Beliau juga alumni dari PKP Al-Hidayah, Al-Mukarram Ustadz Dahrizal Dahlan LC. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, itu orangnya. Dan mereka ini berdiri mengangkat tangan, tidak ada hubungan dengan caleg mencaleg. Bapak Ibu wali murid, anak-anakku para santri sekalian, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, tak dapat saya sebut satu persatu. Insya Allah semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya betul-betul tersanjung. Begitu datang tadi, yang pertama dilakukan adalah ganti baju. Ternyata baju putih yang saya pakai tak laku, diganti dengan baju batik. Tukarnya di mana Ustadz? Dalam mobil. Begitu sampai disambut dengan adik-adik, anak-anak yang sudah membuka jurus luar biasa, siap untuk terbang. Karena jurusnya saya tahu begini tadi. Lalu kemudian disambut pula dengan anak-anak muda dengan jasnya ganteng-ganteng luar biasa. Kalau ada di antara ibu-ibu yang mau cari menantu, bookinglah dari sekarang. Lalu kemudian sampai di atas, disambut dengan alim ulama, tuan-tuan guru, tokoh masyarakat. Mereka menunggu dari tadi dan saya dipersilakan duduk di depan. Rupanya di depan itulah yang paling panas. Akhirnya mundur juga ke belakang. Mudah-mudahan sambutan yang luar biasa ini dibalas Allah Subhanahu wa ta'ala. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balaslah. Fa illam tajidu, kalau kamu tak sanggup membalas, fad'u lahu. Doanya pun diajarkan Nabi SAW. Saya hanya bisa memberikan doa, jazakumullahu khairal jaza. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan dunia akhirat, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Berbisik-bisik saya tanya, ini pesantren yang luas, yang besar, yang cantik, yang megah, yang luar biasa ini punya siapa? Siapa ownernya? Siapa pemiliknya? Apa jawaban? Ini punya Pemda, pemerintah daerah Provinsi Jambi. Banyak gubernur yang sempat punya jabatan. Jabatan gubernur paling lama 2 periode. Itu pun kalau dipilih orang. Selama menjadi gubernur, apa yang dia lakukan? Membangun jalan. Bagus. Jalannya banyak sekarang. Sudah berlobang-lobang.
Selama menjadi gubernur apa yang dilakukan? Membangun taman. Bagus. Apa fungsi taman-taman itu sekarang? Setiap malam Ahad, malam Minggu orang pacaran, dosanya mengalir. Selama menjadi gubernur apa yang dia lakukan? Mengeluarkan perizinan. Izin apa? Izin salon. Siang salon, malam salon plus. Dosanya mengalir sampai ke liang lahat. Selama menjadi gubernur apa yang dia lakukan? Maka sesungguhnya jabatan itu tidak lama, tapi hisabnya di akhirat amat sangat lama. Beruntunglah gubernur ketika dia menjabat, sempat dia bebaskan tanah, sempat dia terpikir untuk membangun pesantren, dan sampai hari ini berdiri hampir 2000 orang ternaungi, dari mulai santri, karyawan, para asatiz, para guru. Maka insya Allah amal pesantren PKP Al-Hidayah ini mengalir sampai hari kiamat insya Allah. Wahai para gubernur dari Sabang sampai Papua, di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, wilayah timur Indonesia, kalau kalian mau melihat ada amal yang mengalir walaupun sudah tidak jadi gubernur lagi, walaupun sudah mati, walaupun sudah masuk ke liang lahat, tapi amalnya tetap mengalir, datanglah ke Provinsi Jambi, jalan-jalan ke PKP Al-Hidayah. Yang saya sampaikan ini basa-basi atau nyata? Fakta atau fiktif? Hak apa hoax? Sekarang saking banyaknya hoax, banyak orang yang tak bisa membedakan mana hak, mana hoax, mana hoax, mana hak. Watawasau bil, apa pula hoax? Watawasau bil hak. Orang berebut-rebut untuk mendapatkan jabatan, bahkan memperjualbelikan jabatan. Ternyata itu hanyalah godaan. Punya mobil mewah, mobil dinas. Kantor yang besar, kantor dinas. Enak memang jadi pejabat nih, mobil dinas, rumah dinas, bini dinas. Tapi begitu jabatan berakhir, orang kena penyakit PS, bukan program pasca sarjana, post power syndrome. Dulu ketika masih ada jabatan, mobil ada supirnya, mau buka pintu dibukakan, mau buka sepatu dibukakan, mau buka baju dibukakan, mau buka celana buka sendiri. Dulu ketika masih ada jabatan, sebelum datang disambut orang pakai umbul-umbul, pakai balehu, pakai karpet merah, disambut dengan lagu Tala'al Badru Alaina. Ketika jabatan sudah tak lagi ada di tangan, tanda tangan sudah tidak laku, tidak lagi menjabat, orang tidak lagi hormat, mulai down. Berawal dari down perasaan. Walaupun sebetulnya orang memandang saja, tapi perasaan sudah tidak ada pede, tak lagi ada percaya diri. Mulai diam-diam, pelan-pelan, jantung sudah tak lagi berdetak normal. Lama-lama datanglah jantung koroner. Mulai darah tak lagi normal, naiklah penyakit darah tinggi. Begitu saya bilang darah tinggi, langsung kamera naik ke atas. Macam-macam penyakit datang. Tapi kalau orang sempat memanfaatkan jabatannya, selama menjadi gubernur, selama menjadi bupati, selama menjadi wali kota, selama menjadi kades, selama menjadi camat, maka insya Allah yang kita lihat ini adalah buah dari amal seseorang. Ustaz Abdul Somad memuji-muji orang. Sampai sekarang belum ada nama yang saya sebut. Kenapa? Karena saya tak tahu di zaman gubernur siapa ini didirikan. Tapi insya Allah amalnya dicatat malaikat, karena malaikat tak pernah salah catat nama. Betul demikian? Berapa umur pesantren dalam rangka puncak harlah PKP Al-Hidayah yang ke-43 tahun? Berarti waktu PKP Al-Hidayah berdiri, umur saya baru 2 tahun. Saya lahir 1977. Sekarang tahun 2022, umur saya 45.
Walaupun banyak yang tak yakin, tetap saya katakan saya 45. Mereka tetap juga mengatakan Ustaz masih 25. Abdul Somad umur 45, 55, 63 mati. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan utang. Yang ditinggalkan adalah nama yang baik atau nama yang buruk. Itu dulu bupati, itu dulu wali kota, itu dulu gubernur. Apa yang dia lakukan dicatat oleh sejarah. Jejak digital itu kejam, guys. Tapi jejak yang ditinggalkannya Masya Allah, dengan tanda tangan bebaskan tanah, dengan tanda tangan masukkan semen, dengan tanda tangan APBD, anggaran perencanaan belanja daerah, manfaatkan untuk menolong agama Allah. Satu di antara anak-anakku ini insya Allah akan ada yang jadi gubernur Jambi. Ketika kalian tamat dari PKP Al-Hidayah, saat kalian menjadi gubernur, kalau dulu kalian sekolah yang didirikan oleh Pemda dengan jabatan mereka, satu mereka buat, maka saat kalian duduk, setiap kabupaten akan kalian dirikan Hidayah 1, Al-Hidayah 2, Al-Hidayah 3. Kemana mata memandang, di sana ada pondok pesantren. Betul. Tapi hati-hati juga, awas ditangkap KPK. Mesti sesuai aturan, jangan membabi buta. Karena kita tinggal di negara yang punya aturan, taat, disiplin. Maka insya Allah inilah yang akan menolong agama Allah. Intan surallah, kalau kau tolong agama Allah, maka Allah akan menolong kamu. Hai gubernur, bupati, wali kota se-Indonesia, kalian jalan-jalan ke danau, bagus. Jalan-jalan ke pantai, mantap. Ikut naik pesawat, hebat. Kalian punya bakat olahraga, teruskan. Tapi perlu jalan-jalan ke PKP Al-Hidayah untuk melihat apa yang bisa saya lakukan sebelum jabatan ini berakhir. Setuju? Ketika jabatan masih ada, tanda tangan masih laku, bangunlah pesantren. Jangan nanti ketika jabatan sudah tak ada, tanda tangan tak laku, orang tak hormat, barulah datang ke masjid menghadiri pengajian Abdul Somad. Selesai acara pengajian, datang Ustaz Somad, apa yang saya lakukan? Saya mau menolong agama Allah. Bapak gubernur di mana? Baru pensiun. Baca Yasin aja lah Pak. Nunggu malaikat maut datang. Yang sudah pensiun mendengar ceramah saya jangan tersinggung. Karena beberapa orang dengar ceramah saya tersinggung, pulang berkunang-kunang, mati. Saya ceramah tidak ada niat mau menyinggung siapapun. Saya tidak mau menyakiti hati siapapun. Karena saya tahu galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Jawabannya bukannya so sweet. Jadi yang pertama, poin pada harlah PKP Al-Hidayah yang ke-43 yang ingin saya tekankan adalah pejabat-pejabat pakai jabatan menolong agama Allah, dirikan pesantren, Islamic Center, bangun masjid. Sekali jabatan ada, selama hidup sampai hari kiamat dia akan mengalir insyaallah. Amin ya rabbal. Poin yang pertama. Poin yang kedua, anak-anakku yang sekarang kalian duduk merupakan yang paling bawah. Di atas ini pentas, di atas pentas karpet, di atas karpet karpet lagi, pakai atap cantik, indah, kipas angin, makanan, kue-kue. Kalian sekarang yang paling rendah, tapi sampai masanya akan berbalik. Kalian yang di bawah duduk beralaskan rumput, duduk beralaskan karton, kartonnya pun basah pula. Sampai masanya nanti tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Tu'izzu man tasha, siapa yang kau kehendaki akan kau naikkan ke atas. Maka sampai masanya nanti kalian yang akan naik ke atas. Dan yang di atas ini
akan turun ke bawah, masuk ke liang lahat. Tengok adab anak-anak nih. Tak ada satupun mereka yang ketawa, mereka diam. Coba kalau di tempat lain, nanti kalian akan naik ke atas, yang di atasnya akan mati. Apa kata mereka? Mampu. Tapi mereka hormat, karena mereka tahu ini adalah tamu pesantren. Mereka tahu ini adalah para guru. Mereka tahu ini adalah tokoh masyarakat. Sampai masanya, kalau hari ini kalian kelas 1 sanawiyah, hari ini kalian kelas 1 SMP, tahun 2022, saat Abdul Somad datang ke PKP Al-Hidayah pada peringatan Harlah yang ke-43, umur kalian 11 tahun, 12 tahun, kelas 1 sanawiyah 3 tahun, aliyah 3 tahun, kuliah 4 tahun. 2022 kalian kelas 1 sanawiyah, 2032 kalian sudah selesai S1, lulus PNS, berkarir, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, berkepala maupun tak ada kepala. Kalian pula saat ini kelas 1 sanawiyah 2022, 2023, 2032, maka ada di antara kalian yang mendapatkan beasiswa dari Harvard University, dari Sorbonne Paris Prancis, dari Cambridge University, dari McGill Kanada. Kenapa Ustaz tak menyebut Al-Azhar Kairo? Kenapa Ustaz tak menyebut Ummul Qura Makkah? Karena dari pesantren pergi ke Timur Tengah biasa. Tapi kalau kalian bisa menembus pasar Jepang, Eropa, Amerika, Kanada, kalian luar biasa. Otaknya Inggris, otaknya Jerman, hatinya tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tahun 2032 Harlah PKP Al-Hidayah yang ke-53, 10 tahun akan datang. Insya Allah Abdul Somad datang lagi kemari. Tapi waktu itu udah banyak yang meninggal. Saya masih hidup. Ada yang datang tiba-tiba naik helikopter. Siapa itu, Pak? Itulah alumni kita. Di mana dia sekarang? Di Jerman. Bangga apa tak bangga? Tak lama setelah itu datang angkot. Itu siapa? Alumni kita juga. Kenapa dia jadi supir angkot? Memang dia supir angkot, tapi semua angkot di Jambi ini dia yang punya. Wah, adulah mereka. Oh, tadi diam aja. Masih bilang semua angkot punya dia. Ternyata materi itu luar biasa, Beb. Tiba-tiba ada yang berjilbab putih, baju putih, tas putih, rok putih, sepatu putih. Ini siapa? Alumni dari PKP Al-Hidayah. Kerja di mana sekarang? Dokter spesialis. Masya Allah, tabarakallah. Kalian bisa jadi apapun anakku. Adapun Abdul Somad sudah mentok, tak bisa apa-apa lagi. Sudah habis. Profesor Dr. Abdul Somad LC DESE PhD. Habis sudah. Tinggal satu lagi yang belum. Almarhum. Dulu mereka belajar di sini sama seperti kalian. Tadi saat lewat di rumah mereka menunjuk, ini asrama tempat saya dulu Pak Ustaz, ini tempat kami tidur dulu Pak Ustaz. Hari ini mereka menjadi kebanggaan masyarakat Jambi. Tuan Guru Salahuddin, pimpinan Pondok Pesantren Darut Tauhid Kumpeng. Saya heran juga tadi, mengapalah Tuan Guru datang kemari. Pas di mobil diam-diam baru dia bilang, saya alumni sini Pak Ustaz. Masya Allah, tabarakallah, bangga. Saya memang tak pernah sekolah di sini, tapi saya menjadi bagian dari sejarah PKP Al-Hidayah. Kalau ditanya orang, Ustaz Somad tahu PKP Al-Hidayah? Oh, tahulah. Yang kuda dan renang itu hebat ya. Yang stadionnya itu cantik luar biasa. Kok tahu Ustaz? Aku ceramah di sana waktu Harlah ke-43. Kenapa kau tak nonton? Kalau sudah hebat, besar, megah, cantik, indah,
semua orang mengakui bahwa dia adalah bagian dari keluarga besar PKP Al-Hidayah. Di akhirat pun nanti juga begitu, dipersilakan oleh malaikat. Apa kata malaikat? Hai keluarga besar PKP Al-Hidayah, masuklah ke dalam surga Jannatul Firdaus. Masuk keluarga besar. Memangnya masuk surga itu rombongan rame-rame Pak Ustadz ya? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang nanti akan masuk ke dalam surga zumara, berombongan-rombongan, bukan sendirian-sendirian. Maka jomblo susah masuk surga. Sendirian. Wa minal isnaini abadu. Kalau engkau berdua, maka setan akan menjauh. Itu kawan saya Pak Ustadz berdua kok malah didekati setan, karena kawannya itu setan juga. Maka rombongan PKP Al-Hidayah dipersilakan malaikat masuk ke surga. Apa kata malaikat? Salamun alaikum, selamat untuk kalian keluarga besar PKP Al-Hidayah. Tibatum, kalian sudah beramal soleh. Fadkhuluha khalidin, masuklah kalian ke dalam surga kekal selamanya. Gubernur, pejabat, Pemda, Provinsi Jambi yang dulu menyetujui, memperjuangkan, mereka masuk ke dalam surga. Guru-guru, wali murid, santri-santri, alumni-alumni masuk. Dan ternyata di barisan itu ada Abdul Somad. Ditanya sama malaikat, ini keluarga besar PKP Al-Hidayah? Bukan. Ikut memperjuangkan tanah pembebasan? Tidak. Pernah belajar walaupun setahun? Tidak. Ngapa kau ikut di sini? Aku pernah ceramah waktu Harlah yang ke-43. Masuk, kata mereka. Karena ada syafaat orang soleh. Ada syafaat Nabi Muhammad, syafaat uzma. Ada syafaat Al-Quran. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabi, memberikan syafaat pada orang yang membacanya. Ada syafaat malaikat, Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, bisa memberikan syafaat. Tapi banyak orang lupa, ada syafaat orang beriman. Tak tahu entah dari yang mana mereka ini akan menjadi para penghafal Al-Quran, mujahid fisabilillah. Tak tahu entah dari yang mana mereka ini menjadi ibu-ibu yang solihah, menjadi orang-orang yang memperjuangkan agama. Maka dari mereka inilah bisa mereka memberikan syafaat, pertolongan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kalau anakku nanti masuk surga, mau kalian memberikan syafaat untuk Ustadz Abdul Somad? Ingat, janji, jangan ada dusta di antara kita. Hewan yang dipegang talinya, kalau manusia yang dipegang cakapnya, omongannya, kata-katanya, lisannya. Maka kalau ada manusia yang tak bisa dipegang cakapnya, ambil tali, ikatlah dia. Saudaraku, jamaah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, benteng pesantren PKP Al-Hidayah, dari mulai yang tinggi 2,5 meter sampai yang tinggi 0,5 meter, sampai yang berpintu yang tak berpintu, inilah benteng pertahanan terakhir Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa yang sanggup mendidik anak dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi? Tolong ibu, bapak, wali murid, angkat tangan, tunjukkan siapa di antara kalian yang bisa menjaga anak kalian dari mulai bangun tidur pagi sampai tidur malam. Tak ada, karena kalian sibuk mencari nafkah, bekerja, wanita karir, bapak-bapak pergi pagi pulang petang, peras keringat, banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Luar biasa. Yang bisa menjaga anak kalian adalah PKP Al-Hidayah. Yang sudah memasukkan anaknya ke PKP Al-Hidayah, alhamdulillah. Yang belum memasukkan anaknya ke PKP Al-Hidayah setelah mendengar tausiah ini, insya Allah, yang sudah saya kasih tahu tak juga memasukkan anaknya, siap-siaplah kena narkoba, LGBT, jadi bencong, jadi perampok, jadi garong, jadi geng motor. Tapi aku tak merasa bersalah karena sudah ku sampaikan. Tapi kan tak semua bapak-bapak, ibu-ibu di Jambi datang kemari Pak Ustadz. Memang yang datang ini hanya limited edition, terbatas.
tapi tausiah ini didengar oleh seluruh orang Jambi. Kenapa? Karena diupload di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Hai orang-orang Jambi dan sekitarnya, di atas Jambi, Riau, di bawah Jambi, Palembang, Sumatera Selatan, di sebelah kanan, Kepulauan Riau, di sebelah kiri, Sumatera Barat atas, bawahnya Bengkulu, sekeliling Sumatera. Maka tidak ada alasan kalian tidak memasukkan anak ke PKP Al-Hidayah. Sekuler, komunis, ateis, agnostik, liberal, itu yang baru-baru, yang modern. Belum lagi yang zaman-zaman dulu, Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, Mu'tazilah, fitnah khalqil Quran, Syiah, berbagai macam aliran yang menyesatkan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada benteng yang bisa menyelamatkan anak kita selain dari pondok pesantren. Yang kaya-kaya, yang punya tanah, wakafkan tanah. Yang punya duit banyak, bangunkan asrama, buatkan sekolah agama. Terserah namanya apa. Kadang orang ini terjebak pada nama. Silakan namanya macam-macam. Islamic boarding school, silakan. Pondok pesantren, silakan. Sekolah Islam terpadu, silakan. Sekolah tahfiz Quran, gak apa-apa. Yang penting dia belajar agama. Masya Allah, tabarakallah. Inilah orang tua yang beruntung. Ini bapak-bapak yang beruntung. Ini ibu-ibu yang beruntung, karena anaknya terjamin. Ibu tak bisa menjaga anak ibu dari handphone, gadget, sinetron, TV. Zaman saya dulu TV-nya tak banyak, cuman satu, TVRI. Hidup sampai siang hari Ahad, itu pun filmnya cuman Unyil, Usrit, Usro, Pak Ogah, Pak Raden. Tapi anak-anak zaman sekarang, dulu katanya parabola mengganggu, mengacau. Parabola habis masanya. Muncul sekarang internet. Kalau dulu ditunggu jam mainnya, sekarang bisa main kapanpun saja. Kalau dulu masih ada badan sensor film nasional, sekarang tidak pakai sensor. Kalau dulu ada komisi penyiaran yang mengawasi, kalau sekarang tidak pakai diawasi lagi. Asal punya duit, asal punya handphone, anak-anak tidak bisa kita larang. Jangan punya handphone, jangan beli handphone. Hari gini nggak punya handphone, apa kata dunia? Satu-satunya yang bisa menyelamatkan adalah pesantren. Makanya anak saya, keponakan saya wajib masuk pesantren. Anak saya, keponakan saya, anak adik saya, anak kakak saya, saudara saya, kalau mau selamat wajib masuk pesantren. Karena kita tak dapat menjaga mereka. Pesantren PKP Al-Hidayah bukan laundry. Hai bapak, hai ibu, hai wali-wali murid, jangan kalian anggap ini laundry. Pakaian kotor, pakaian bau, pakaian najis, masukkan kemari, lalu keluar mau bersih. Anakmu bukan pakaian kotor, anakmu manusia. Kalau ada kuda liar, dimasukkan kemari, menjadi jinak. Anakmu bukan kuda, walaupun nakalnya lebih jahat daripada kuda. Tapi dia adalah manusia yang dibentuk, dididik. Para ustadz di sini mendoakan mereka tiap malam, membacakan Al-Fatihah, meniupkannya ke ubun-ubun mereka supaya mereka baik. Maka kalau ada sedikit-sedikit, jangan kau laporkan guru-guru ini, karena mereka manusia, mereka mungkin tersilap, mereka mungkin khilaf. Saya begitu membaca berita ada orang tua yang sampai hati melaporkan kawan saya. Aku Abdul Somad pernah dituntut 7 juta, dilaporkan komisi berbagai macam tuntutan, padahal hanya kekeliruan. Saya tidak membenarkan guru yang emosional, yang salah, lalu kemudian memukul, menempeleng. Tapi anak kita juga kadang memang luar biasa. Ada orang-orang yang ketika ditanya, kenapa anak bapak ini bandel? Anak saya ini bandel karena masuk pesantren. Dulu bapak masukkan kenapa? Karena bandel. Berarti belum masuk pun dia sudah hantu, Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, guru adalah orang yang menyediakan waktu dan kesempatan untuk menolong kita. Aslinya kita mendidik anak-anak kita.
tapi kita tak sanggup mendidik mereka. Karena bekerja, karena beraktivitas, membuka toko, menggarap tanah, menanam karet, kelapa sawit, kolam ikan. Tak dapat kita mengurus mereka, kita serahkan ke guru. Mestinya kita cium tangan guru itu, karena dia sanggup mendidik anak kita. Saat anak saya tampil membaca surat An-Naba kelas 1 SD, amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun. Haru saya menengok anak TK mau masuk SD bisa hafal. Aku tak sanggup membuat kau begini. Nah, guru kau luar biasa. Saya datangi gurunya, mau saya cium tangannya. Begitu sampai tak jadi. Gurunya perempuan. Kalau saya cium mengamuklah lakinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mestinya kita datang berterima kasih. Paling tidak kita katakan terima kasih Ustaz, terima kasih Ustazah. Anakku ini tak sanggup kudidik. Aku pun dulu bandelnya luar biasa, tapi karena didikan kalian menanamkan akidah, menanamkan akhlak, akhirnya anak ini menjadi sopan, santun, menutup aurat, baik. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Sampai mati tak dapat kita balas. Ya Allah, sehatkanlah para ustadz dan ustazah. Panjangkan umur mereka ya Allah. Jadikan mereka orang-orang yang ikhlas mendidik anak-anak kami ya Allah. Amin ya Rabbal. Pejabat, gubernur, wali kota, bupati, kades, kadus, RT, RW, sudah. Wali-wali murid supaya belajar tekun sampai tamat selesai macam ustadz-ustadz kita alumni PKP Al-Hidayah, sukses dunia akhirat, sudah. Bapak ibu guru dihormati dimuliakan, sudah. Wali murid supaya sabar mendidik anak-anak, memasukkan ke pesantren PKP Al-Hidayah, berterima kasih kepada majelis guru, sudah. Apalagi yang belum? Rasanya semua sudah. Ini petang yang luar biasa. Karena petang ini tanggal 29 Sya'ban. Kewajiban umat Islam tanggal 29 Sya'ban mengintip anak bulan, namanya hilal. Kalau bulannya bulat, namanya badar. Kalau bulannya sabit, namanya hilal. Hilal biasanya muncul tanggal 29 petang. Terbitnya di ufuk barat saat matahari akan tenggelam. Jadi sore ini seluruh saksi dari Sabang sampai Papua mengintip anak bulan pakai teropong. Harga teropongnya 50 juta. Dipasang di Pekanbaru, Jalan Sudirman. Sejak dibeli sampai sekarang tak pernah nampak anak bulan. Asal dipasang nampak kelapa sawit. Karena kata Nabi sumu li ru'yatih, berpuasalah kamu kalau menengok anak bulan. Kalau petang ini ada umat Islam dari Sabang sampai Papua, saksinya saksi tersumpah, sumpahnya anak pesantren tahu 3 bentuknya. Tallahi, wallahi, billahi, aku bersumpah bahwa yang ku tengok itu adalah anak bulan, bentuknya bulan sabit, nama bahasa Arabnya hilal. Maka kalau ada suami ibu yang namanya hilal, jangan kasih keluar rumah sore, karena Pak Hilal sedang dicari-cari orang. Oh, itu hilal, itu hilal, itu hilal, itu laki aku. Itu namanya ru'yah. Dari kata ro'a, yara, ru'yah. Karena kata Nabi sumu li ru'yatih, berpuasalah kamu besok kalau petang tanggal 29 menengok hilal. Fa in ghabbiya alaikum, kalau tertutup awan tak nampak, fa atimmu Sya'ban, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban 30 hari. Seandainya sampai maghrib nanti azan berkumandang tak nampak anak bulan, maka Sya'ban digenapkan 30 hari. Berarti hari Jumat 29 Sya'ban, hari Sabtu besok berarti 30 Sya'ban. Berarti kita puasa hari Ahad lah kita puasa. Hari yang pertama Ahad, hari yang kedua Isnain, hari yang ketiga Sulasa. Sulasa. Karena payah nyebut Sulasa. Hari apa nih? Selasa. Hari yang keempat Arbi'a,
hari apa? Rebo. Hari yang kelima Khamis. Hari apa nih? Kemis. Hari yang keenam hari berkumpul, Yaumul Jumu'ah. Hari apa ini? Jumat. Lalu kemudian ada hari yang dipilihkan Allah untuk Bani Israel beribadah, namanya hari Sabat. Itulah dia disebut dengan hari Sabtu. Kalau di kampung kami Saturday, Wednesday, Sunday, Monday, Saturday. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi anak-anak pesantren ini biasa berbeda pendapat, itu mereka sudah diajarkan. Orang awam aja yang bingung. Kenapa kita puasanya bisa beda-beda? Tanahnya kan sama, mataharinya kan sama, bulannya kan sama. Kenapa bisa berbeda? Allahnya kan satu, nabinya kan satu. Kok bisa berbeda? Semua berbeda. Yang sama itu cuma aku dan kamu. Bedanya adalah penetapan apakah dia disebut hilal atau tidak. Menurut Muhammadiyah, organisasi sosial kemasyarakatan di bidang sosial, agama, kesehatan, maka kalau dia 0,5%, 1%, 1,5%, kalau kelihatan, maka itu sudah disebut hilal. Walaupun 1% hilal, walaupun 1,5% hilal. Sedangkan Nahdlatul Ulama, Perti Tarbiyah Islamiyah, dan beberapa ormas lain, Majelis Ulama Indonesia, mengatakan dia baru hilal kalau 2 derajat. Kesepakatan lagi katanya 3 derajat. Thailand Selatan, Patani. Ada Islam di Thailand Selatan tuh, Patani. Ada juga di Moro, Islam. Filipina, Moro, Islam. Moro, Filipina. Patani, Thailand Selatan. Muslim, Singapura. Brunei Darussalam. Indonesia menyepakati Malaysia, dia 3 derajat. Dulu 2 derajat, naik 3 derajat, baru disebut hilal. Jadi hilalnya sama. Yang berbeda hanya penetapan berapa derajat. Derajat menurut ilmu hitung-hitung. Hitung-hitung itu bahasa Arabnya hisab. Semua kita niatkan dihitung, matanya dihitung, telinganya dihitung, amalnya dihitung, langkahnya dihitung, napasnya dihitung. Makanya di akhirat itu nanti disebut dengan yaumul hisab. 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4, 4 tambah 4 8, 8 tambah 8 16. Maka kali-kali, tambah-tambah, hitung-hitung, itu disebut dengan matematik. Dan dalam bahasa Arab, nenek moyang kita dulu menyebutnya dengan ilmul hisab. Ilmu hisab. Orang barat hitung-hitungan tentang matahari disebut dengan astronomi. Sedangkan orang Arab menyebutnya dengan ilmul falak. Astronomi, ilmul falak, ilmul hisab, ilmu hitung-hitung. Menurut ini 1%, 1,5%. Menurut kelompok ini 2%. Disitulah letak perbedaan penetapannya. Sampai di sini paham? Enak kalau ceramah di pesantren, paham dia. Tempat lain putus surat leher awak, paham? Enggak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi simpelnya begitu saja. Nampak anak bulan hari ini, besok kita puasa. Nanti malam pun mulailah orang di kampung, Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud, Subhanal Malikil Hayyil Ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subuhun Quddus Rabbuna wa Rabbul Malaikati Warruh. Anak-anakku, nanti kalau kalian pulang ke kampung, kalau ada orang di masjid di surau dilanggar di musola tak jelas bacaannya, kalian ambil kertas tuliskan Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud, Subhanal Malikil Hayyil Ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu. Karena banyak orang sekarang tak jelas apa-apa kata dia di masjid. Ma'bud, Ma'bud. Imamnya lambat, makmumnya cabut.
Kalian yang sudah belajar bahasa Arab, belajar nahwu, belajar sharaf, belajar balaghah, belajar ma'ani, belajar bayan, belajar mantik, belajar tajwid, belajar arud, belajar qawafi, belajar fikih, usul fikih, qawaidul fikih, belajar hadis, mustalah hadis, rijalul hadis. Jangan kalian sangka di PKP Al-Hidayah ini pelajarannya sedikit. Kalian yang di SMP, fisika, kimia, matematika, bahasa Inggris, fisika, kimia, matematika, bahasa Inggris, dan lain-lain. Tapi di PKP Al-Hidayah belajar semuanya. Nahwu, sharaf, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, arud qawafi, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, mukhtaliful hadis, ulumul Quran, tafsir, tahfiz Quran, tahfiz hadis. Bukan sembarangan. Jadi banyak orang terkadang menyepelekan anak pesantren. Kau di mana? Pesantren. Apa itu? Pelajarannya apa aja? Pelajarannya 24. Kau kalau masuk error kau langsung. Inilah anak-anak yang cerdas-cerdas, yang otaknya luar biasa. Maka ibu doakan mereka dari jauh, Bu. Malam-malam doakan mereka. Untuk anakku Al-Fatihah, bacakan Yasin supaya mudah dia menghafal. Barokah surat Al-Fatihah, barokah Yasin, barokah sholawat. Bukakan pintu hati anakku ya Allah. Jangan kasih dia makan riba, jangan kasih dia makan haram, jangan kasih makan duit korupsi, karena dia berat perjuangannya di sini. Banyak orang sekarang menjenguk anak yang dibawakannya ikan asap, ikan salai. Tidak salah, tapi ketika menjenguk anak dengan tetesan air mata, pura-pura menengok kamar anak. Mana kamarmu nak? Di sini. Mana kasurnya? Ini. Nengok kasur tipis, nangis. Mana dapurnya nak? Di sini. Menengok sambalnya, nangis. Kalau kau sayang kepada anakmu, jangan jenguk anakmu dengan tetesan air mata. Kuatkan semangatnya. Kau mesti belajar di sini. Tekun, semangat sampai tamat. Kalau kau balik ke rumah tak tamat, kuletakkan kau di panti asuhan. Begitu. Kalau mau menasihati anak, semangat kau di sini nak. Kau sekarang belajar enak. Di sana mereka jual tisu di lampu merah, menjadi tontonan orang mengamen demi cari duit. Kau sudah kusekolahkan, belajar di sini. Tekun, semangat, tiup kepalanya, bacakan Al-Fatihah, bacakan sholawat, pulang. Kalau ibu sedih, pas sudah dekat lewat kebun-kebun kelapa, pas sudah nampak ada jembatan, nangislah di situ. Jangan nangis di depan dia. Kalau nangis di depan dia nanti mau pulang. Begitu juga dengan anak-anakku. Kalian bukan anak yang dibuang, kalian bukan anak angkat, kalian bukan anak adopsi, kalian bukan anak yang didapati dalam kardus saat emak kalian pulang dari pasar waktu belanja. Kalian anak kandung mereka. Kalian adalah buah hati belayan jiwanya. Tanda dia sayanglah maka dimasukkannya kalian ke PKP. Orang tua yang sayang bukan orang tua yang belikan sepeda motor lalu semuanya dibuang, speedometernya dibuang, lampu sein kanan kirinya dibuang, tengah malam tak nampak, nabrak listrik, mati. Orang tua yang sayang dengan anak bukan orang tua yang membelikan mobil, dikasih rumah, dikasih kamar, tidak dikontrol, dikasih uang, pacaran, berzina, narkoba, mabuk, sakau, ngelem. Orang tua yang sayang, orang tua yang memasukkan anaknya ke PKP Al-Hidayah. Jadi jangan kalian sore-sore menjelang tenggelam matahari tiba-tiba pergi ke bawah pokok-pokok kayu. Ditanya kawan, kau mau nengok hilal ya? Enggak, aku mau nangisi nasibku, kenapa aku terbuang kemari. Tapi alhamdulillah, melihat dari raut wajah tatapan mata anak-anakku, semua di PKP Al-Hidayah ini semuanya happy. Betul? Are you happy today? Hal antum mabsutuna? Apakah kalian betah di sini? Betah. Masya Allah, tabarakallah. Tak ada yang bisa merasakan bagaimana rasanya di pesantren kecuali orang yang pernah di pesantren. Mak kalian kalau tak pernah di pesantren dia tak tahu rasanya. Ayah kalian kalau tak pernah di pesantren dia tak tahu rasanya. Ustaz Somad bisa merasakan perasaan kami. Rasamu adalah rasa.
Saya sekarang ini bukan merasa seorang ustadz yang sedang datang berceramah. Melihat kalian pakai baju, pakai celana, pakai sarung, pakai sorban, pakai peci, aku sedang melihat diriku di tahun 1992 waktu di pesantren dulu. Terbayang saya gimana sore-sore dari asrama pergi ke masjid, sendal digembok. Terbayang saya jam 6 sore pas mau berangkat, tiba-tiba abang-abang kelas 5 mudabbir mengambil sajadah. Ayo surah. Pernah Ustaz kena pukul kepala pakai sejadah? Pernah. Berapa kali? Tak teringat saling seringnya. Melihat kalian pakai topi, pakai peci, pakai koko, pakai sajadah, terbayang saya sore-sore waktu sampai di masjid, masuk ke dalam masjid subuh-subuh, ketika mau sholat, berapa kawan itu sujud yang pertama sekaligus sujud terakhir. Dulu, sekarang enggak. Dulu, zaman kami dulu kurang gizi, tempe payah. Zaman kalian enak, zaman kalian ini zaman keberuntungan luar biasa. Ganteng-ganteng pakai jas. Ini saya merasa sedang dikawal pasukan menteri yang mau diresmikan. Luar biasa, pakai jas, pakai koko, pakai peci. Ada juga anak-anak sekolah sekarang pakai peci, pakai jas, pakai koko, tak bercelana. Sekolah apa namanya? Online. Pakai jilbab, pakai baju rapi, tak pakai rok. Online. Kalian tidak online, kalian offline. Kalian berhadapan langsung, melihat nyata. Kenal kau dengan usaha Abdul Somad? Kenal. Dari mana kau kenal? www.youtube.com. Kenal kau dengan usaha Somad? Kenal. Dari mana kau tahu? Ku tengok di baleho. Ternyata PKP Al-Hidayah tidak demikian. Kenal kau dengan usaha Somad? Kenal. Dari mana kau tahu? Ku tengok langsung dengan biji mata kepalaku sendiri. Tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Ada yang lebih bahaya, belum kenal udah sayang. Bahaya Ustadz nih kalau sering-sering ceramah di sini. Sedekah durian 20.000 sebulan. 20.000 yang dikirimkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi. Maka sesungguhnya dia sudah menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Anak-anak tak usah cerita zakat dulu. Kalian hidupnya masih subsidi dari orang tua. Yang penting kalian belajar aja serius. Selesai ini kalian tamat dari PKP Al-Hidayah, lanjutkan S1, habis 1 S2, habis 2 S3. Yang tak mau S2 S3 langsung kerja silakan. Mau jadi polisi silakan, mau jadi tentara silakan. Tiba-tiba di antara kalian ini ada yang jadi Kapolres nanti. Amin. Selama ini masjid itu kosong, tak ada yang azan, tak ada yang jadi imam, kotor, WC-nya bau. Tapi begitu kalian jadi Kapolres, langsung masyarakat terkejut mendengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa itu Kapolres? Kalau orang biasa azannya lembut, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah pun menjawab Allahu Akbar. Tapi kalau kalian masuk polisi, basicnya pesantren, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata jamaah, siap. Tapi badan mesti sehat. Gimana mau jadi polisi? Gimana mau jadi tentara? Gimana mau jadi angkatan udara? Gimana mau jadi angkatan laut? Itu maka kawan-kawan kalian yang ikut tapak suci dengan silatnya, kalau mereka ikut tes polisi tentara, lulus apa tak lulus? Lulus. Siap, kata komandan. Ya. Siap. Ini ikut tes mau jadi tentara. Siap. Siap. Asik anak lajang TikTok joget tak tentu arah. Siapa yang bisa menyelamatkan itu? Jadi banyak orang bingung mau olahraga apa. Tapi di PKP Al-Hidayah, mau main futsal ada, mau main sepak bola ada, mau berenang, ntar lagi kolam siang, mau berkuda ada. Alimu auladakum as-sibahah war-rimayah. Ajarkan anak kamu sibahah, berenang, war-rimayah, dan memanah. Bisa kamu mana? Bisa Pak. Mana apa?
mana anak-anak hati anak bapak. Ilaha illallah. Aku tembak aja kepalanya. Memanah inilah. Sahabat Nabi itu memanah. Apa kata Nabi mendoakan dia? Allahumma saddid sahmahu, tepatkanlah anak panahnya ya Allah. Saya kan tak ada aja, kalau ada saya praktekkan. Mana? Berkuda. Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu umurnya 40, berdakwah di Makkah 13 tahun, 40 tambah 13, 53 tahun, hijrah ke kota Madinah, sampai di Madinah 2 tahun, perang Uhud, perang Badar, tahun kedua hijrah, tanggal 17 Ramadan, hari Jumat 17 Ramadan, umurnya 55 tahun, naik kuda dari kota Madinah ke Badar 150 km, umur 55 tahun, naik kuda, panglima perang. Itu Nabi Muhammad SAW. Umat Muhammad sekarang umur 55 tahun bawa map ngurus pensiun dini. Umur 55 tahun, umur umat Nabi Muhammad yang umurnya sekarang 55 tahun, medical check up, cek dari ujung kaki sampai ujung rambut, naik ke otak, sudah meninggalkan dunia hitam. Apa itu? Uban. Periksa jantung, koroner. Periksa napas, sesak napas. Periksa kaki, asam urat. Semua penyakit bersarang di tubuh. Tapi insya Allah anak-anakku di PKP Al-Hidayah sehat-sehat semua insya Allah. Amin. Mau futsal ada, mau sepak bola ada, mau tenis ada, mau badminton ada. Yang tak tahu mau olahraga apa, keliling-keliling aja, lari, tumbang. Kami perempuan Pak Ustadz, bagaimana kami berolahraga? Perempuan silakan berolahraga, tapi tetap dengan menutup aurat. Trainingnya longgar, pakai baju yang longgar, tidak sempit. Sekarang di kantor-kantor hari Kamis pagi, hari Jumat pagi, hari Ahad pagi, banyak orang yang senam, tapi olahraga badannya tak bergerak. Biji matanya yang bergerak menengok instruktur senam. Teng, 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 teng. Di dalam tubuh yang sehat terdapat otak yang kotor. Jadi kalau ada orang mengatakan anak pesantren itu lemah, lesu, letoy, lunglai, penyakitan, gatal-gatal, ngantuk, bawaannya mau mati, itu bukan PKP Al-Hidayah, itu pesantren aliran sesat di planet Mars. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Saya ucapkan tahniah selamat hari lahir PKP Al-Hidayah yang ke-43 tahun. Saya mulai tadi tausiah jam 5 kurang 15, sekarang jam 6 kurang 15. 60 menit kita bersama sesuai dengan kode etik 600 ml. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini bernilai amal soleh, membangkitkan semangat. Bapak ibunya semangat meninggalkan anaknya di PKP Al-Hidayah, anak-anaknya semangat belajar, bapak ibu guru ustadz-ustazahnya semangat mengajar, para pejabatnya semangat menolong pesantren, menolong perjuangan dakwah. Insya Allah Jambi akan tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hazihin niyah, untuk segala niat, untuk segala kebaikan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Ke Bukit Selasih menangkap puyuh. Terima kasih dan thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.